Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Permatasari dengan NIM 2401700097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai keamanan dalam bidang informasi. Topik ini sangat penting karena di era digital seperti sekarang, hampir seluruh aktivitas kita baik pribadi maupun organisasi bergantung pada data dan sistem informasi. Tanpa keamanan yang baik, data berharga bisa dicuri, diubah, atau bahkan dihancurkan hanya dalam hitungan detik. Nah, langsung saja kita bahas. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan keamanan informasi? Nah, keamanan informasi adalah serangkaian praktik, kebijakan, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data serta sistem informasi dari berbagai ancaman. Tujuannya adalah mencegah akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, atau perusakan yang tidak sah terhadap data. Nah, kita bahas nih prinsip dasar CAI Triad. Nah, yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan. Ini berarti memastikan data hanya bisa diakses oleh orang yang berwenang, misalnya dengan penggunaan password, enkripsi data, dan autentikasi multifaktor. Yang kedua, integrity atau integritas, artinya menjaga agar data tetap akurat dan tidak dimodifikasi tanpa izin. Contohnya seperti tanda tangan digital dan kontrol versi sistem. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Nah, ini memastikan bahwa sistem dan data bisa diakses kapanpun dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Untuk itu, perlu dilakukan backup rutin dan perencanaan pemulihan bencana. Nah, mengapa sih keamanan informasi penting? Informasi adalah aset paling berharga di era digital. Kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial, rusaknya reputasi, dan bahkan sanksi hukum bagi organisasi. Menurut data, serangan ransomware terjadi setiap 14 detik di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri, Kementerian Keuangan pernah melaporkan adanya lebih dari 2,5 juta percobaan serangan cyber hanya dalam 1 tahun. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman di dunia maya. Nah, ini ada ancaman dan resiko di dunia digital. Ada beberapa contoh ancaman utama dalam keamanan informasi, antara lain yang pertama, malware dan virus, yaitu perangkat lunak berbahaya yang bisa merusak sistem atau mencuri data. Yang kedua, ransomware, yang mengenkripsi data dan menuntut tebusan agar bisa dibuka kembali. Ketiga, serangan DOS atau denial of service, di mana server dibanjiri trafik palsu hingga tidak bisa diakses. Dan yang terakhir, pencurian data pribadi atau korporat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain kerugian finansial, ancaman ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Di sini ada tantangan dalam menerapkan keamanan. Namun, menerapkan keamanan informasi yang sempurna itu tidak mudah ya. Ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi seperti keseimbangan antara keamanan dan kemudahan. Semakin ketat sistem keamanan, biasanya semakin sulit digunakan oleh pengguna. Kurangnya kesadaran pengguna, banyak orang masih memakai kata sandi lemah atau mudah terkena phishing. Selanjutnya, sistem lama ya. Beberapa organisasi masih bergantung pada sistem yang sulit diperbarui. Dan yang terakhir, ancaman yang terus berkembang. Para peretas selalu mencari cara baru untuk menyerang, sehingga tim keamanan harus selalu beradaptasi. Praktek terbaik keamanan informasi. Nah, untuk menghadapi semua ini, ada beberapa praktek terbaik yang bisa dilakukan. Yang pertama, gunakan autentikasi kuat. Terapkan password unik atau aktifkan two-factor authentication atau multifaktor authentication. Yang kedua, perkuat pertahanan jaringan. Gunakan firewall
antivirus, dan selalu perbarui sistem serta aplikasi agar tidak ada celah keamanan. Yang ketiga, lakukan enkripsi dan backup data. Nah, enkripsi melindungi data sensitif, sementara backup membantu memulihkan data jika terjadi serangan. Keamanan website dan peran pengguna. Website dan sistem aplikasi adalah pintu utama yang sering diserang hacker. Nah, untuk melindunginya, perlu dilakukan pemantauan jaringan 24 jam, penggunaan web application firewall, serta pembaruan sistem secara rutin. Selain itu, pengembang juga harus memahami konsep secure coding agar sistem aman sejak tahap pembuatan. Namun, keamanan bukan hanya tanggung jawab tim IT. Setiap pengguna juga punya peran penting, mulai dari menjaga password, tidak membuka email mencurigakan, hingga melaporkan aktivitas yang aneh. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa keamanan informasi adalah tanggung jawab bersama. Dengan kesadaran, edukasi, dan penerapan teknologi yang tepat, kita dapat melindungi data pribadi maupun organisasi. Ingat, melindungi informasi berarti juga melindungi masa depan kita di dunia digital. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.